Ya, semangat pagi para pendengar. Ini saya sekarang ada di Gunung Oludak ya. Kita akan bahas tentang ginjal pada pagi siang hari ini. Saya kasih, ini gunung es di belakang kita. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu tentang ginjal. Jadi di dalam ginjal pada gambar saya ini, kita lihat di sini ada darah ngalir ya lewat pembuluh darah. Dia akan masuk ke kasul Bowman dulu. Nah di sini darah ini akan disaring oleh satu sel endotel ini sini. Nah di endotel ini mempunyai jalur untuk melepaskan cairan-cairan yang ada dalam darah yang akan dibuang. Jadi di sini dia punya transporter, ini transporternya ini ya. Dan ini dilakukan oleh sel, dia bukan benda mati. Jadi dia bisa menutup, dia bisa membuka, itu dia dilakukan oleh sel. Nah jadi sel ini, saya lagi berdasarkan Soekarno, sel ini butuh energi, dia butuh makan, dia butuh ATP. Setiap kali dia menyaring suatu zat dari darah, dia butuh transporter. Nah setelah itu dimasukkan ya, setelah darah itu masuk ya, darah masuk ke sini, kemudian cairan itu masuk ya dalam cairan ke dalam kasul Bowman. Nah cairan pertama akan lewat transporter ini, kemudian akan melewati poin 2. Di poin 2 ini adalah isinya adalah suatu namanya lamina basale. Di sini adalah suatu sabuk kolagen ya, sabuk kolagen. Dan dia membentuk semacam glicoprotein dan dia bermuatan negatif. Maka dia akan menarik lagi setelah cairan tadi, bayangan cairan masuk ke dalam menembus sel endotel, kemudian dia akan ditarik lagi secara ionik oleh lamina basale ini. Nah, kemudian difilter lagi oleh yang ketiga, ini adalah sel podosit dan membentuk nefron pada poin keempat. Nah, jadi dari sisi ukuran, yang pertama yang paling besar adalah endotel, kemudian mengecil, ditarik selektif oleh lamina basale, kemudian diperkecil lagi cairannya yaitu oleh nefron. Dan ini dilakukan oleh semua sel semuanya ini. Nah kecuali yang poin 2 ini. Jadi poin 2 ini adalah suatu zat buatan sel, buatan dari endotel maupun mungkin dari podosit. Nah di situ ya. Dari sini perlu dipahami dulu. Nah kemudian pada saat orang yang didiagnosa gagal ginjal, yang dia, nah jadi saya lanjutkan lagi ya. Ini agak dingin cuacanya ini. Jadi pada saat kita menemui seorang pasien yang dia tinggi, yang dia tinggi kreatinin, yang tinggi ureum, yang tinggi asam urat, tapi dia masih bisa buang air kecil, artinya di dalam sel-sel dia itu sebenarnya ini masih bisa berfungsi ginjal dia, cuman dia terlalu tinggi beban. Jadi dia itu terlalu tinggi beban metabolik. Sekarang kita bertanya, dari mana kreatinin tadi, ureum tadi, dan asam urat lagi. Ayo kita sekarang lanjut ke sini. Jadi pada saat saya ambil sel jantung ya, pada saat orang tadi gagal mendapatkan nutrisi sel-selnya, tapi dia harus bekerja, maka ada 2 skema yang Allah berikan. Yaitu pertama adalah kreatinin fosfat, yang kedua adalah menggunakan asam amino sebagai bahan bakar. Nah 2 hal ini yang membuat kenaikan kreatinin dan ureum, dan asam urat kan naik juga. Dari mana? Akibat selnya mati. Jadi sel-sel jantung ini harus bekerja terus. Kalau nggak bekerja pada orang yang kena metabolic syndrome, maka dia bisa mati dia. Nah jadi pada saat kita melihat seseorang yang ada gejala tinggi kreatinin, tinggi ureum, tinggi asam urat, tapi dia masih buang air kecil, masih ada harapan besar. Kita segera kurangi beban metaboliknya dengan cara apa? Beri makanan sel. Jadi beri makanan sel. Kita jangan terlena dengan membuat manipulatif
yang penting turun kreatinin, yang penting turun asam urat, bukan itu problemnya. Jadi kita segera beri makanan sel, intinya apa? Ke asetil CoA. Dan saya kira sudah cukup jelas ya, ini ada di kuliah Karnus. Jadi begini pathway-nya. Lanjut lagi ya. Tadi saya jelaskan bahwa pasien ini masih ada harapan. Kenapa? Karena dia masih bisa buang air kecil. Jadi problem tingginya kreatinin, ureum, dan asam urat yang tinggi itu adalah akibat dari problem metabolik, di mana jumlah kreatinin dan ureum dan asam urat yang diproduksi oleh tubuh dia lebih tinggi dibandingkan kemampuan ginjal untuk memfilter. Jadi ini lebih tinggi dibanding kemampuan ginjal untuk memfilter. Nah, itu di situ. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa kok tinggi? Kenapa kok tinggi? Itu kan? Ayo kita perjelas lagi. Oke, Bapak Ibu. Saya balik lagi ke sel jantung, ya. Kenapa? Karena sel jantung ini sel yang harus berdetak terus, harus bekerja terus. Meskipun ini orang sedang sakit ya, selama dia masih hidup, maka sel jantung ini dia harus bekerja. Nah, kemudian karena pada tubuh pasien ini mereka kesulitan dalam mendapatkan nutrisi sel yang akan berkontribusi pada terhambatnya pembentukan ATP, ya, jadi bahan baku untuk ATP ini sangat terhambat, maka karena dia harus hidup, maka dia akan melakukan apapun akan dibakar oleh dia. Yang pertama adalah sang pencipta memberikan kreatin fosfat. Nah, senyawa ini adalah senyawa seperti baterai. Dia terdapat di sitoplasma. Dia adalah instan energi yang dihasilkan oleh suatu senyawa yaitu kreatinin, yang apabila diberikan ATP dari mitokondria akan membentuk semacam kreatin fosfat. Apabila mitokondria tidak berhasil memproduksi ATP yang cukup, maka senyawa kreatin fosfat ini akan diambil fosfatnya, sehingga dia akan menghasilkan ATP yang instan. Tapi kreatin ini harus diregenerasi lagi oleh mitokondria. Jadi saya bayangkan pada saat sel jantung tadi sekian detik atau sekian menit dia gagal mendapatkan asetil CoA di mitokondria, maka kreatinin akan dipakai. Apabila kreatinin fosfat tadi gagal diregenerasi, maka dia akan dibuang ke dalam darah. Jadi senyawa ini, ya, kreatinin ini akan dibuang ke dalam darah dan akan berdampak pada jumlah yang sangat tinggi di dalam darah dan harus dibuang oleh ginjal. Nah, otomatis dia akan tinggi, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita pada saat kreatin fosfat itu harus diregenerasi atau jumlahnya banyak yang terbuang, maka selama sel jantung masih hidup, maka dia akan menggunakan alternatif energi yang lain, yaitu dari grup dari asam amino. Nah, ini berarti Bapak Ibu, ini asam amino. Apapun senyawa yang akan dibakar di mitokondria, dia harus berubah menjadi asetil CoA. Perhatikan ini saya lagi. Di asetil CoA adalah ini bentuk senyawanya. Asam amino ini ada perbedaan nyata, yaitu di asam amino ada gugus NH2, asetil CoA tidak ada NH2. Otomatis NH2 ini harus dibuang dulu. Kemana? Ke liver, Bapak Ibu. Ke liver. Bagaimana mekanismenya? Nah, di semua sel otot mempunyai ini enzim ALT ini, yaitu alanin amino transaminase, di mana enzim ini akan mentransfer gugus NH2 ke suatu senyawa yaitu alfa ketoglutarate yang akan membuat senyawa baru yaitu asam glutamat, ya. Nah, glutamat inilah pembawa NH tadi ke liver, dan di liver ini senyawa ini akan diambil NH2-nya masuk ke siklus urea dan menghasilkan ureum. Jadi, Bapak Ibu, apabila sel-sel kita menggunakan asam amino sebagai bahan bakar, akan berkontribusi langsung pada peningkatan ureum
dalam darah kita. Urium inilah yang akan dibuang ke dalam darah dan kemudian akan dibuang menuju ginjal. Lagi-lagi Bapak Ibu, sel organ ginjal ini punya keterbatasan dalam membuang kreatinin dan urium. Apabila hal ini terus berlanjut Bapak Ibu, maka sel-sel tadi akan mengalami kematian sehingga timbullah asam urat. Kok mati? Bayangkan Bapak Ibu, sel jantung ini, dia selama ini sudah sekian bulan ya, setelah dia gagal mendapatkan makanan dia. Apa makanan dia? Glukosa, asam lemak. Karena ada metabolic syndrome, maka glukosa dan asam lemak, itu glukosa dan asam lemak tidak dia dapatkan secara lancar, tapi dia harus bekerja, maka dia akan melakukan pemakaian kreatinin fosfat dulu sampai habis ya. Kemudian kalau sudah mulai habis, maka dia akan membakar semua asam amino yang dia punya. Ini apa yang digunakan? Dari mana dia dapat asam amino? Ya otomatis ya dari jaringan struktural dia. Dia melakukan bunuh diri Pak Ibu sebenarnya. Jadi dia melakukan pembakaran dari apa yang dia punya melalui autofagi ya. Apabila bahan asam amino sudah habis, ya dia akan mati Pak Ibu. Begitu mati maka tinggilah asam urat ini. Lagi-lagi ini harus dibuang ke dalam darah kita dan akan dibuang ke lewat ginjal menjadi urin. Lagi-lagi asam urat pun oleh ginjal ada keterbatasan yang harus dibuang. Nah, lama-lama Bapak Ibu, dengan tingginya sampah metabolit ini berlangsung sekian waktu yang lama dan sel ginjal juga kelaparan, maka sel-sel ini lama-lama juga akan mati sehingga dia akan betul-betul terjadilah gagal ginjal yang tidak bisa lagi melakukan buang air kecil. Jadi selama seseorang masih bisa buang air kecil, Bapak Ibu, masih ada harapan besar. Perbaikilah problem metabolisme yang menghasilkan tingginya kreatinin, urium dan asam urat ini. Dengan cara apa? Perbaikilah metabolisme tubuhnya. Kalau di Konsul Kanus terapkan program PSDK. Oke Bapak Ibu, demikian ya video singkat dari saya. Salam CCUS dimanapun kita berada, dimanapun negara yang kita kunjungi. Sel kita tetap butuhnya sama, yaitu sel kita butuh makanan sel, glukosa, asam amino, asam lemak. Itu 3 poin penting yang harus kita rawat kepentingan kita dan kita pilih-pilih makanan-makanan yang kita konsumsi. Demikian, sampai jumpa lagi.